Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah studi kasus, yaitu berkaitan dengan studi kasus HRD. Jadi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sedang persiapan untuk tes kerja dan bidang yang Anda lamar yaitu adalah HRD, maka case ini dan video kali ini cocok buat teman-teman tonton. So, biar teman-teman nggak ketinggalan, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini biar channel ini berkembang dan teman-teman juga nggak ketinggalan. Lalu berikutnya, jika teman-teman suka dengan video seperti ini, silakan teman-teman tekan like. Dan kalau misalkan teman-teman ada hal yang mau ditanyakan ketika nanti menonton videonya, silakan teman-teman berikan komentar di bawah. By the way, untuk soal ini teman-teman bisa akses gratis ya, saya sematkan di deskripsi. Silakan teman-teman ambil dan teman-teman gunakan sebagai bahan latihan. So, teman-teman, biar nggak panjang videonya, kita langsung saja pada studi kasusnya. Jadi teman-teman, berikut adalah sebuah studi kasusnya gitu kan ya. Jadi di sini anggapannya adalah ada beberapa 22 gitu kan ya, 22 security yang akan menjaga gudang kita gitu kan ya. Anggapannya adalah seperti itu gitu kan. Dan di antara banyaknya security ini, teman-teman, kita harus tentukan kalau tiap hari kan mereka sudah masuk gitu kan ya. Kita tentukan juga agar ketika dia itu masuk di hari Sabtu, Sabtu ini nggak semuanya aktif tapi hanya beberapa saja. Ada 22 orang teman-teman yang akan kita bikin bergantian Sabtu 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 1, Sabtu 2 dan seterusnya sampai dengan Sabtu 9. Tugasnya mereka adalah piket di jadwal tersebut. Jadi di setiap Sabtu ini teman-teman biar operasional nggak terlalu bengkak gitu kan ya, kita setting bagaimana caranya agar security ini tidak semuanya berjaga karena terlalu over budget lah. Misalkan seperti itu gitu kan ya. Nah, petunjuk yang bisa teman-teman kerjakan adalah yang pertama, tentukan tanggal hari kerja Sabtu di tahun 2026 untuk 22 karyawan security di samping. Terus grup merupakan kelompok jadwal masuk kerja bersama urutan masuk kerja Sabtu pertama yaitu adalah mulai dari grup 1. Selisih jarak masuk harus 6 minggu teman-teman. Contoh jika grup 1 minggu pertama 3 Januari, maka masuk berikutnya itu adalah 14 Februari. Jadi teman-teman ini adalah ketentuannya gitu kan ya. Bahwasanya setiap orang itu teman-teman masuk Sabtunya itu harus ini ya, harus tidak boleh setiap bulan ada, tapi setiap 6 minggu sekali gitu kan ya. Jadi kalau misalnya tiap bulan itu kan gampang banget. Sekarang ini teman-teman ketentuannya adalah setiap 6 minggu sekali gitu kan ya. Work life balance teman-teman. So, solusinya seperti apa teman-teman? Kita langsung saja eksekusi. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan bingung gitu kan ya, untuk yang versi yang sudah terjawab akan saya simpan dalam kondisi udah ada jawabannya. Jadi teman-teman bisa mengikuti step by step dari video ini dan juga bisa membaca dari jawaban yang sudah saya buat. Sebelum kita melakukan analisa lebih lanjut teman-teman, apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Teman-teman biar ada gambaran. Pertama, kita akan bikin kalender terlebih dahulu ya. Dengan cara saya akan menggunakan function sequence. 1 tahun itu kan ada 365 hari ya. Saya akan minta tolong untuk Excel membuat row sebanyak 365 hari. Kolomnya berapa banyak? Nggak usah banyak-banyak, nggak usah teman-teman, satu aja. Jadi saya abaikan teman-teman. Lalu berikutnya startnya berapa teman-teman? Startnya teman-teman bisa masukkan date tahun 2026, bulan 1 dan tanggal 1. Setelah itu teman-teman tutup kurung dan enter. Maka secara otomatis dia akan membuat tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Ini kelihatannya adalah seperti ini ya. Ini adalah konsep tanggal di mana tanggal 1 itu merupakan tanggal 1 bulan 1 2021 gitu kan ya. Angka 1 maksud saya mewakili tanggal 1 bulan 1 2021. Nah, kalau ini 46.023, Excel tuh menyimpannya dalam bentuk angka seperti itu. Artinya ini mewakili tanggal 1 bulan 1 tahun 2026. Nah, biar mudah terbaca teman-teman, kita ganti formatnya menjadi long date gitu kan ya. Nah, ini kelihatan 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2026. Oke, ketahuan tuh udah tanggalnya. Sekarang teman-teman, biar lebih lengkap dan kita mudah leluasa untuk mengetahui, kita bikin tanggalnya ini agar dia itu memiliki format hari gitu kan ya. Nah, format teksnya teman-teman, saya minta tolong gini ya, agar dia itu bisa menjadi bahasa Indonesia. Saya akan bikin buka kurung siku seperti ini, terus saya tambahkan dolar, terus strip, saya tambahkan ID, maka dia akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Setelah itu teman-teman masukkan D 4 kali agar dia memunculkan hari gitu kan ya. Tuh 2, 3, 4. Setelah itu tanda petik tutup dan tutup kurung. Setelah itu teman-teman tekan enter. Nah,
kelihatan ya, dari sini kan kelihatan bahwasanya Sabtu pertama itu dimulai dari 3 Januari tahun 2026. Oke ya. Terus teman-teman berikutnya kita cek gitu kan ya. Kalau kita cek menggunakan weekday gitu kan ya. 1 Januari ini merupakan hari kelima, yaitu adalah Kamis. Jumat itu merupakan hari ke-6, Sabtu itu merupakan hari yang ke-7. Nah, jadi teman-teman dari sini kita sudah punya pegangan gitu kan ya, bahwasanya hari Sabtu itu adalah hari yang ke-7 kalau kita cek menggunakan function weekday. Artinya teman-teman ke bawah ini udah ada 7, 7, 7, 7, 7 dan seterusnya gitu kan ya, yang mewakili hari Sabtu. Nah, ini buat apa untuk kita ketahui? Agar kita nanti lebih mudah ketika membuat grouping. Lalu setelah itu teman-teman semuanya, tugas kita berikutnya coba kita cek ya, ada berapa sih hari Sabtu yang ada di tahun 2026 ini teman-teman. Kita gunakan count ifs, oke kita blok dari atas ke bawah, koma, kriterianya itu adalah 7. Nah ada 52 ini ya, Sabtu di tahun 2026. Tapi tadi soalnya kita diminta itu membuat agar menjadi berapa kelompok gitu kan ya. Yaitu adalah 9 gitu kan ya. Benar, 9 kelompok. Dimana di sini ada Sabtu 1, Sabtu 2 dan juga sampai dengan Sabtu 9. Maka coba kita cek teman-teman, 52 ini dibagi 9, maka hasilnya ganjil gitu kan ya. 50 dapatnya berapa itu? 55, sekian gitu kan ya. Maka teman-teman kalau pengen hasilnya itu pas gitu kan ya, coba ini 52 sama dengan 52, teman-teman bagi menjadi 9. Oke, hasilnya itu. Dan sebelum kita lanjut teman-teman, coba ini kita tambahkan 2 gitu kan ya. Nah, tambah 2, tutup kurung, dan enter. Maka hasilnya itu adalah 6. Jadi teman-teman, kita akan bikin tanggal hari Sabtu ya, list tanggal hari Sabtu sebanyak 54. Karena kalau bikin 52 itu kurang. Gimana sih caranya untuk membuat list hari Sabtu sepanjang tahun 2026? Gini caranya. Ini saya bikin headernya terlebih dahulu, biar lebih rapi. Saya akan tandai menggunakan misalkan warna biru seperti ini. Oke. Hari Sabtu itu kita bikin menggunakan sequence. Oke, sequence. Terus rows-nya karena tadi 52 nggak bisa gitu kan ya, harus 54. Jadi kita bikin 54 lagi. Artinya teman-teman, ada beberapa orang itu yang akan nanti jadwal masuk hari Sabtunya udah terjadwal untuk tahun 2027 gitu ya. Kita bikin sebanyak 54, terus kolomnya itu nggak perlu, start number-nya itu kita menggunakan date, yaitu adalah Sabtu pertama ya, dimulai dari tanggal 3 bulan 1 tahun 2026. Oke, tutup kurung, untuk date-nya, koma, kita masuk ke koma. Nah, stepnya teman-teman, kita bikin dia itu stepnya setiap 7 langkah gitu kan ya. Nah, setiap 7 dari 31, 1, 2026, buat lagi di bawahnya, tapi melangkah sebanyak 7 hari ke depan. Simpelnya adalah seperti itu. Oke, oh sorry, salah ya. Date-nya ini salah teman-teman. Maksud saya itu adalah 2026, bulan 1, tanggal berapa itu teman-teman? Yaitu adalah tanggal 3. Nah, baru kelihatan. Ini adalah list tanggal hari Sabtu. Kita rubah menjadi short date mungkin. Nah, di sini ya kelihatan ya, tanggal 3 yaitu adalah hari Sabtu. Terus yang paling bawah itu tanggal berapa ini? 26 bulan 2000 tahun 2012. Sorry. Bulan 6 bulan 12 maksud saya. Ini nih ya. Di sini ya, tanggal 26. Oke. Selesai, dapat teman-teman? Setelah itu masuk ke langkah berikutnya. Pastikan ini Sabtu ya. Teman-teman kalau misalkan masih ragu apakah benar ini Sabtu, seperti biasa kita akan menggunakan function text. Masukkan teks seperti ini, blok dari atas ke bawah kalau menggunakan Microsoft Excel 2021 ke atas. Setelah itu teman-teman masukkan seperti ini ya, kurung siku agar dia itu berubah menjadi bahasa Indonesia. Masukkan $, strip ID, tutup kurung siku, dan berikutnya teman-teman masukkan D4 kali. 1, 2, 3, 4, tanda petik. Setelah itu teman-teman tutup kurung dan enter. Nah, udah pasti ya, ini dari atas ke bawah semuanya Sabtu. Oke. Nah, lalu langkah berikutnya teman-teman kita bikin grup gitu kan ya. Dari mana cara bikin grupnya? Seperti yang teman-teman ketahui tadi bahwasanya ini bukan 52 ya, yaitu adalah 54 karena D1 ditambah 2 yaitu adalah 54.
ini sebanyak 54 Sabtu gitu kan ya di sepanjang tahun 2026. Kita bikin grup 1 sampai dengan grup 6. Kenapa kok bisa 6 teman-teman? Ya karena dari banyaknya minggu ini kalau misalkan kita bagi dengan jumlah orang yang ada gitu kan ya dengan grouping-grouping yang ada yaitu adalah sebanyak 6. Oke, gimana sih caranya agar kita itu tidak manual gitu kan ya? Kalau ini kan teman-teman bikin groupingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Terus teman-teman copy lagi ke bawah, itu sebenarnya bisa gitu kan ya. Cuma kan lama. Lantas bagaimana solusinya teman-teman? Kita akan sekali lagi menggunakan function sequence yang kita gabungkan dengan function mod. Caranya adalah teman-teman tekan mod seperti ini. Numbernya teman-teman pilih sequence, row-nya sebanyak 54. 54 dari mana? Yaitu adalah sebanyak hari Sabtu yang ada. Koma, kolomnya 0, koma, start numbernya mulai dari 0, koma, stepnya adalah 1. Setelah itu teman-teman tutup kurung, koma, divisornya adalah 6. 6 itu dari mana? Ya ini, sebanyak pembagiannya karena tadi bikin 54 sequence-nya, dan ini dibagi menjadi 6. Sehingga otomatis dia itu akan mulai dari 0 lagi gitu kan ya. Setelah itu teman-teman tutup kurung. Oke, hasilnya error. Kita coba perbaiki terlebih dahulu. Oke, salahnya di sini. Nah, ini teman-teman semuanya. Jadi, kenapa tadi error? Karena di sini kolomnya itu 0, teman-teman. Karena 0 dia itu ya udah menghasilkan calculation gitu kan ya, salah. Di sini kan harusnya 1 atau kalau teman-teman nggak mau repot dikosongin aja, maka dia itu akan secara default menjadi 1. Oke, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Nah, dari sini teman-teman, ya teman-teman sudah ada gambaran gitu kan ya, bahwasanya ini adalah orang apa namanya, jadwal pertama, jadwal kedua, jadwal ketiga sampai dengan jadwal ke-6 dan juga seterusnya. Nah, teman-teman, sampai di sini sebenarnya jawabannya udah kelihatan gitu kan ya. Kenapa? Karena di sini grupnya udah jelas. Grup pertama itu masuk di Sabtu pertama gitu kan ya. Grup kedua masuk di apa namanya, di Sabtu yang kedua. Dan di sini teman-teman, groupingnya itu sudah ditentukan bahwasanya nama ini merupakan grup 1, grup 2, grup 3. Maksud saya ini adalah 4 nama di atas merupakan masuk grup 1, berarti dia jadwal masuknya adalah di Sabtu ini gitu kan ya. Begitupun seterusnya ke bawah. Nah, sekarang teman-teman tinggal kita terapkan aja aturan yang ada di sini ini ke dalam soal yang ada di sini. Caranya seperti apa teman-teman? Gini caranya. Jadi teman-teman untuk menyalin bahwasanya grup 1 di sini akan kita pindahkan ke sini, kita akan menggunakan rumus filter ya. Caranya adalah teman-teman tekan filter seperti ini, lalu dia mintanya adalah yang pertama itu adalah array atau mana yang ingin teman-teman hasilkan. Yang ingin teman-teman hasilkan itu merupakan adalah deret tanggal. Maka teman-teman blok tanggal ini dari atas ke bawah, tekan F4, koma, lalu berikutnya include-nya teman-teman. Nah, ini kan ada grupnya gitu kan ya. Kita blok grup yang sudah kita tentukan di awal, blok dari atas ke bawah, pastikan ini sama dengan grup yang ada di sini. Oke ya, setelah itu teman-teman tutup kurung dan enter. Maka ini udah kelihatan gitu kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena dia itu ke bawah, bukan ke samping kanan, sedangkan yang kita minta itu adalah ke samping kanan, maka solusinya adalah teman-teman bisa menggunakan transpose. Transpose seperti ini, setelah itu teman-teman tutup kurung dan enter. Maka udah dapat gitu kan ya. Kalau teman-teman pengen dengan style yang lain, tinggal teman-teman ganti aja sesuai dengan preferensi tanggal mana yang paling cocok atau paling teman-teman sukai. Misalkan saya itu mau agar dia itu tampilannya seperti ini gitu kan ya. Nah, oke, seperti itu selesai. Setelah itu teman-teman tinggal fill down ke bawah. Maka setiap jadwalnya sudah kelihatan gitu kan ya. Grup 1 ini adalah jadwalnya sampai dengan akhir tahun 2026. Dan grup 6 sudah kelihatan juga jadwalnya sampai dengan awal tahun 2027. Gimana teman-teman? Menarik ya soalnya? Jika teman-teman bingung, silakan teman-teman bisa tonton ulang video kita kali ini dan juga teman-teman bisa mengikuti step by step yang sudah saya buat di sini. Gitu kan ya. Step by step ini nggak akan saya hapus sehingga kalau misalnya teman-teman bingung bisa teman-teman copy rumusnya atau teman-teman bisa contek rumusnya secara perlahan-lahan. Nah, baik, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jika teman-teman merasa video kali ini bermanfaat, silahkan teman-teman tekan subscribe biar teman-teman gak ketinggalan untuk updatean berikutnya. Karena kita akan banyak membahas sebuah studi kasus yang banyak dan akan teman-teman temui di pekerjaan sehari-hari. Akhir kata, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton sampai dengan akhir. Salam bisa Excel.